Pada episode sebelumnya, Subaki dibuat kaget kenapa Polka atau Dewa Mayat mengetahui lambang yang mirip dengan Les Plaga. Sama seperti hal yang dijanjikan bahwa setelah 1 minggu Phantom Solitaire akan melancarkan aksinya kembali. Begitu melihat balon udara yang terdapat lambang seperti Las Plaga, seketika mengingatkannya dengan kerajaan lama yang telah runtuh, lebih tepatnya kerajaan bernama Biyandi selaku tempat di mana Dewa Maya tinggal dulu. Hayalah. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Dead Moon Dead Play part ke-10 dan 11. Cerita dimulai mengisahkan tentang masa lalu di mana sang guru menunjukkan lambang terbaru dari kerajaan Biyandi. Tak lama setelah itu muncul seorang anak kecil yang bilang jikalau dirinya sudah naik tahta maka lambang itu akan resmi digunakan. Mengingat lambang yang dibuat oleh ayahnya itu terkesan terlalu simpel. Lambang yang dimaksud yakni adalah gambar yang mirip dengan Las Plaga. Sama seperti di episode sebelumnya bahwa Phantom Solitaire masih ingin mengetahui lebih lanjut mengenai lambang yang mirip dengan Las Plaga. Si penjual pun bilang bahwa khusus untuk Phantom Solitaire dirinya mematok harga sebanyak 3 triliun yen. Dari mana duitnya? Lalu kenapa si penjual mematok harga yang sangat mahal? Si penjual berspekulasi bahwa lambang ini akan menjadi obat untuk merancang masa depan cerah bagi Phantom Solitaire. Sebaliknya, jikalau Phantom Solitaire salah menggunakan maka akan menjadi racun yang bisa menghancurkannya. Dalam artian, bisa saja Phantom Solitaire akan terbunuh. Wayalah. Karena duit 3 triliun yen itu tidaklah sedikit, dirinya memutuskan untuk membatalkan transaksi mengenai informasi itu. Sebagai gantinya, dirinya ingin membeli balon udara beberapa biji banyaknya. Scene berpindah pada jaringan percakapan rahasia di mana para anggotanya sedang panik akibat telah terjadi kebocoran informasi. Informasi itu berisikan bahwa Fair Breathing Bag telah menyerang warga sipil negara Jepang. Untuk mengatasi akan hal itu, mereka semua sepakat untuk segera membunuh Phantom Solitaire. Jika tidak, maka kejadian 5 tahun yang lalu pasti akan terulang kembali. Kejadian apakah itu? Simak aja terus pokoknya ya. Di sisi lain pada kantor polisi, tentunya Subaki langsung kaget kenapa Phantom Solitaire juga tahu akan lambang itu. Sama seperti janjinya di tempo lalu bahwa Subaki akan menjelaskan semuanya kepada Arase. Begitu melihat kertas yang ditulis oleh Husorogi selaku Pulpen-kun, Arase menyadari bahwa lambang yang digambar oleh Phantom Solitaire terdapat sedikit perbedaan. Subaki berspekulasi bisa saja Phantom Solitaire mengikuti Subaki sewaktu pergi ke tempat Dewa Mayat atau bisa saja terdapat penyusup pada kantor polisi. Tak lama setelah itu muncul nenek-nenek yang memberitahu Subaki bahwa dirinya dipanggil untuk menuju ke kantor polisi pusat. Kenapa? Karena kasus Phantom Solitaire adalah bagian tanggung jawab dari Subaki. Dikala para polisi dan detektif dikerahkan untuk mencari Phantom Solitaire, nggak taunya dirinya sedang duduk santuy menaiki sebuah kapal udara. Secara mengejutkan, terdapat 2 orang misterius yang menembak Phantom Solitaire menggunakan sniper. Sayang bahwa yang mereka tembak hanyalah boneka atau tubuh palsu saja. Menyadari akan tembakan itu, Phantom Solitaire langsung mengadakan siaran dan bilang akibat dirinya menyebarkan lambang sudah terdapat sebuah organisasi yang mencoba untuk membunuhnya. Dalam artian, lambang yang mirip dengan Las Plaga itu benar-benar sangat berbahaya. Untuk itu, Phantom Solitaire mengadakan sayembara barang siapa yang bisa menemukan maksud dari lambang itu, maka dirinya akan memberikan hadiah sebesar 300 juta yen. Di sisi lain, akibat Dewa Mayat bilang bahwa lambang itu adalah kerajaan Biyandi selaku tempat tinggal sebelum bereinkarnasi, membuat Sayo pun penasaran akan maksud dari perkataan itu. Tidak ada pilihan lain, Dewa Mayat pun mulai menceritakan tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Mulai dari identitas aslinya, Polka asli masih hidup, hingga kekuatannya dalam mengendalikan para arwah. Mengejutkannya, Sayo juga langsung percaya begitu mendengar akan hal itu. Sayo juga berjanji bahwa dirinya tidak akan memberitahu ke orang lain termasuk ke Sayole selaku pengawalnya sendiri. Untuk menenangkan pikirannya, Sayo memutuskan untuk mandi membawa boneka hiu yang tak lain dan tak bukan terdapat jiwa milik Polka asli. Yalah. Sebenarnya Dewa Mayat bisa saja menghapus ingatan milik Sayo menggunakan kekuatan Necromancer, tapi ketika dirinya melakukan akan hal itu, sudah dipastikan tubuh manusia akan mengalami kecacatan sama seperti insiden pada bola bakso. Dikala Sayo mandi sembari membawa boneka hiu, tak lama kemudian
Misaki juga join ke dalam kamar mandi. Tujuan Misaki datang kemari yakni untuk memberitahu Sayo bahwa dirinya lah yang telah membunuh si Polka asli. Secara singkat mendengar akan hal itu, Sayo pun sadar bahwa Misaki hanya ingin seseorang menyalahkan dirinya. Mengingat ketika terbunuh, Polka asli juga langsung memaafkan perbuatan dari Misaki. Sama seperti Polka, bahwa Sayo juga langsung memaafkan si Misaki. Bagaimanapun, orang yang suka dengan hiu itu sudah dipastikan adalah orang baik. Setidaknya itu yang Sayo pikirkan. Begitu selesai mandi, Kuruya juga menjelaskan bahwa boneka hiu yang dibawa itu terdapat jiwa milik Polka asli. Dalam artian, Polka asli telah melihat Sayo dan Misaki tanpa menggunakan penutup sedikit pun. Mengejutkannya bukannya malu, justru Sayo ingin meminjamkan tubuhnya ke Polka asli sementara dirinya ingin masuk ke dalam boneka hiu. Rada aneh emang. Melanjutkan pembahasan mengenai lambang kerajaan Byandi, Dewa Mayat menekankan jikalau sampai ada orang yang berani menodai lambang itu, maka Dewa Mayat akan memusnahkan mereka meski harus mengorbankan kehidupan damainya. Wayalah. Kuruya pun bertanya, apakah Dewa Mayat memiliki sihir analisa untuk mendapatkan sebuah informasi? Ya kalau dirinya bisa ketika meramal, maka Dewa Mayat nggak butuh bantuan Kuruya untuk mencari latar belakang dari pelanggannya dong. Maka dari itu, secara resmi Kuruya mendapatkan gelar sebagai penyihir analisis karena telah membantu Dewa Mayat dalam menganalisa informasi dari pelanggannya. Terlepas dari itu, ternyata tengkorak yang tinggal dengan Dewa Mayat merupakan arwah dari orang sebelum Dewa Mayat bereinkarnasi. Misaki pun penasaran apakah Dewa Mayat bisa memanggil arwah di kehidupan sebelumnya yang bisa berbicara. Dengan ekspresi penuh penyesalan, Dewa Mayat bilang bahwa terdapat beberapa arwah yang bisa dipanggil dan tentunya arwah itu juga dapat berbicara. Namun mengingat Dewa Mayat dijuluki sebagai pembawa bencana dunia, Dewa Mayat takut jika dipanggil mereka malah akan membenci si Dewa Mayat. Sayo pun bilang pasti mereka juga akan mengerti kondisi dari Dewa Mayat. Dan untuk masalah siapa yang menggunakan lambang kerajaan Byandi serahkan saja kepada penyihir analisis. Di waktu yang sama, Hosorogi selaku Pulpenkun juga akan membagikan sedikit informasi atau petunjuk mengenai lambang itu. Scene berpindah ketika Tsubaki sampai ke kantor pusat dan bertemu dengan kepala kepolisian. Di awal pertemuan, kepala polisi meminta Tsubaki untuk menjadi penggerak roda organisasi. Tidak diketahui organisasi yang dimaksud itu apa, tapi selama tidak ada batu yang mengganggu organisasi, maka Tsubaki akan menerimanya. Kepala kepolisian pun bertanya, apakah batu yang dimaksud adalah Hosorogi? Bukan, batu yang dimaksud adalah tikus yang bersembunyi di gedung ini, menandakan bahwa terdapat penyusup pada kantor polisi. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, kepala kepolisian memberitahu tujuan yang sebenarnya. Tujuan itu yakni menyuruh Tsubaki untuk memimpin sebuah tim khusus yang berfokus pada Phantom Solitaire. Dan dengan senang hati, Tsubaki pun langsung menerima akan tawaran itu. Scene berpindah kepada Phantom Solitaire yang bertanya kepada seseorang misterius mengenai kabar terbaru dari pihak kepolisian. Kemudian seseorang misterius pun bilang bahwa terdapat beberapa orang yang mencoba untuk meretas server pihak kepolisian. Dan ketika dilacak, salah satu peretas itu berada di kota Shinjuku, lebih tepatnya tempat di mana Dewa Mayat berada. Phantom Solitaire memanggil seseorang misterius dengan sebutan nenek dan si nenek juga memanggil Phantom Solitaire dengan sebutan tuan muda. Berbicara mengenai nenek, apakah sebenarnya nenek yang bekerja di kantor polisi adalah seorang penyusup? Terlepas dari itu, keesokan harinya Phantom Solitaire ingin pergi ke tempat peramal. Di sisi lain, sama seperti perintah kepala polisi pusat, Tsubaki menjadi pemimpin divisi khusus yang berfokus pada Phantom Solitaire. Satu hal yang Tsubaki yakini bahwa untuk menemukan Phantom Solitaire cukup menyelidiki lambang yang mirip dengan Las Plaga. Bagaimanapun, Phantom Solitaire itu hanya terpaku pada satu hal, maka ketika menyelidiki lambang itu di saat bersamaan mereka juga akan menemukan Phantom Solitaire. Di saat rapat selesai, dikala gabut, Arase dan Tsubaki minum kopi terlebih dahulu. Tsubaki bilang ke Arase untuk kasus kali ini sebaiknya jangan terlalu gegabah, mengingat saat ini mereka tidak mengetahui musuh yang sebenarnya itu siapa. Bisa saja musuh mereka yang sebenarnya itu justru berada pada pihak polisi.
Melihat Arase dan Tsubaki yang sedang ngopi santuy, terdapat dua NPC polisi yang segera menegurnya. Kedua polisi ini tidak suka dengan mereka karena jabatannya jauh lebih rendah dari Tsubaki. Bahkan salah satu dari mereka ada yang mendorong Tsubaki ke jendela akibat merasa emosi. Tidak tinggal diam melihat atasannya diperlakukan seperti itu, Arase segera melakukan balas dendam. Untungnya saja Tsubaki segera menghentikan si Arase. Tak lama setelah itu datang lagi dua polisi yang datang menghampiri Arase dan juga Tsubaki. Dengan sikap tenang, polisi berambut putih berhasil mengkilir tangan dari NPC polisi tanpa mereka sadari. Yang kemudian, polisi berambut putih juga mengembalikan tangan itu sama seperti semula. Dia adalah Tozawa Danzo dan Ranmaru Yatsu selaku teman dari Tsubaki. Setelah semua anggota terkumpul, Tsubaki langsung pergi bersama divisi unit 3 sembari bilang meski hanya sebatas spekulasi, tapi semua kejadian ini berhubungan dengan Lemmings, Firebreathing Bug, dan pembuat masalah lainnya. Dalam artian, mereka semua berputar pada titik yang sama dan berkaitan satu sama lain. Spekulasi Tsubaki adalah benar karena mereka semua terpusat pada Polka, lebih tepatnya adalah Dewa Maya. Di sisi lain, Kuruya dan Hosorogi masih berusaha untuk mengungkap siapa yang menggunakan lambang kerajaan Biyandi. Dari penelitian yang dilakukan, lambang itu melibatkan kasus internal dengan kepolisian atau secara sederhana pihak kepolisian memang terlibat dengan kasus ini. Kemungkinan besar orang yang menyewa assassin untuk membunuh Hosorogi juga berasal dari pihak polisi. Sayole yang masih ingin menyingkirkan Polka palsu terus melakukan penyadapan terhadap Dewa Mayat dan juga Kuruya. Dari percakapan itu, Sayole menyimpulkan bahwa mereka semua sedang membahas seseorang bernama Hosorogi. Terlepas dari semua itu dan seperti biasa untuk cari duit, Dewa Mayat dan kawan-kawan bekerja sebagai peramal handal. Mengingat ramalan Dewa Mayat itu selalu benar, hari demi hari toko peramal selalu saja kebanjiran akan pelanggan. Masih sama seperti line up sebelumnya bahwa Kuruya bertugas untuk mencari latar belakang dari para pelanggannya. Sayang, pelanggan kali ini tahu bahwa ramalan yang diberikan hanyalah sebatas trik belaka. Bagaimanapun, orang yang diramal adalah Phantom Solitaire yang menyamar sebagai NPC kantoran. Sebelum pergi akibat merasa kecewa, Phantom Solitaire menanyakan arti dari lambang yang mirip dengan Las Plaga. Dewa Mayat pun bilang bahwa pada lambang yang disebarkan terdapat sebuah kesalahan karena lambang yang asli itu tidak memiliki garis horizontal. Meski akan sangat berbahaya memberikan informasi lambang kerajaan Biyandi, tapi Dewa Mayat berprinsip untuk tidak mengabaikan kesalahan dalam penggambaran. Mengingat orang yang membuat lambang itu adalah raja sekaligus sahabat dekat bagi Dewa Mayat. Dewa Mayat juga bertanya, apakah kamu mengingat gadis dengan rambut kepang yang duduk di kursi roda? Phantom Solitaire pun menjawab, mungkin saja dia adalah roh pelindungku. Tentunya mendengar informasi mengenai lambang kerajaan sekaligus gadis berambut kepang seketika membuat Phantom Solitaire langsung ketar-ketir kepanikan. Dirinya juga menyimpulkan setidaknya Dewa Mayat bukanlah seorang penipu belaka. Bagi kalian yang belum sadar, sebenarnya Phantom Solitaire memang sengaja menggambar lambang yang salah pada balon udara. Tujuannya apa? Ya tujuannya sih buat seneng-seneng aja sih. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika pulang, Phantom Solitaire juga melihat murid sekolah yang menggunakan jas yang sama seperti Firebreathing Bug. Memperjelas bahwa Dewa Mayat bukanlah sekedar peramal biasa. Lalu siapakah gadis berambut kepang yang dimaksud oleh Dewa Mayat? Hingga saat ini pada animenya juga belum dijelaskan. Melanjutkan penelitiannya, Sayole berusaha mencari informasi lebih lanjut mengenai Hosorogi. Sayang, meski menggunakan jaringan rahasia keluarga Lei, dirinya sama sekali tidak menemukan apapun mengenai Hosorogi. Di saat bersamaan, Sayole mendengarkan langkah kaki yang berasal dari atap bangunan. Ketika disamperin, ternyata orang itu adalah Phantom Solitaire. Phantom Solitaire yang juga menyadari hawa keberadaan langsung menyuruh Dewa Mayat untuk segera keluar. Gak taunya yang ada di hadapan Phantom Solitaire adalah Sayole. Tanpa berlama-lama lagi, Sayole langsung menyerang Phantom Solitaire untuk mendapatkan informasi. Bahkan Sayole juga menggunakan kekuatan sejati dari Cyborg atau tubuh robotnya. Sementara itu, Dewa Mayat yang sedang tertidur memimpikan tentang kehidupan sebelumnya, di mana pada mimpi itu terlihat lambang kerajaan Biyandi yang sedang terbakar oleh kobaran api. Parahnya, hampir seluruh pasukan telah dibawa oleh naga sadis sama seperti yang disinggung pada pembahasan sebelumnya.
Sang guru pun bilang dengan hancurnya kerajaan maka sudah saatnya kita terbebas dari belenggu kerajaan. Dalam artian Dewa Mayat, sang guru dan kawan-kawan dapat menjalani hidup secara bebas. Sang guru juga sudah meminta Romelka selaku penyihir pohon untuk menyelamatkan beberapa orang dekat dan kerabat dari Dewa Mayat. Meski dapat menjalani hidup secara bebas, Dewa Mayat menyesal karena tidak bisa menerapkan ajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Bagaimanapun, Dewa Mayat telah gagal dalam melindungi keluarga kecilnya. Parahnya, di saat bersamaan Dewa Mayat juga telah menjadi musuh bagi dunia. Dikala Dewa Mayat sangat depresi, terdapat seseorang yang berkata, orang itu adalah raja kerajaan Biandi sekaligus sahabat dekat bagi Dewa Mayat. Di waktu yang sama dikala mimpi bertemu dengan sahabat, Polka Asri membangunkan Dewa Mayat karena baru saja dirinya melihat tulisan yang diukir menggunakan api. Dikala Dewa Mayat mengecek akan tulisan itu, secara tiba-tiba telepon berdering menandakan terdapat sebuah panggilan. Yup, orang yang memanggil Dewa Mayat adalah salah satu anggota dari Fire Breathing Bug. Fire Breathing Bug juga bertanya apakah Dewa Mayat merupakan produk dari Sabaramundo. Begitu mendengar nama itu seketika membuat Dewa Mayat ketar-ketir menjadi kaget. Bagaimana bisa manusia pada era ini mengetahui nama seseorang di kehidupan sebelumnya? Tidak ingin tertinggal dengan yang lain, begitu melihat keributan besar, Takeru bersama Lemmings dan anggota lainnya juga akan ikut join ke dalam war. Tujuan Takeru cuma satu, yakni untuk mendapatkan keuntungan dari keributan ini.